Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Allah untuk bisa bertemu walaupun dalam keadaan pembelajaran daring. Masih diberikan nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kesempatan dan nikmat Islam. Sehingga hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan belajar tentang pelajaran fikih, dan pelajaran ini seyogyanya yang mengaku adalah Ustadz Sami'an karena beliau sedang tidak enak badan, sedang sakit, sehingga belum bisa mendampingi. Untuk sementara waktu Ustadz Eka yang akan memberikan materi terkait pelajaran fikih. Kita doakan semoga Ustadz Sami'an segera diberikan Allah kesehatan sehingga bisa mendampingi anak-anak semuanya dalam pembelajaran daring ini. Baik, kali ini kita akan belajar terkait melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya. Apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, nanti akan Ustaz jelaskan di pembelajaran ini. Tapi sebelum sholat, jangan lupa ya, kalian tetap harus melaksanakan wudhu dulu. Dan pembelajaran wudhu itu sudah diajarkan dulu di TK juga sudah, di kelas 1 sudah, di kelas 2 juga sudah. Tentunya dengan wudhu yang tidak tergesa-gesa, dengan wudhu yang benar, sehingga dengan wudhu yang benar nanti sholat kalian juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dari sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Ya, sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad atau yang dianjurkan, dan sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad atau anjurannya biasa saja, boleh dilaksanakan atau tidak. Tapi yang namanya sunnah pasti tentunya lebih baik dilaksanakan. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Ya. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Tujuan dari sholat sunnah rawatib ini ialah untuk menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu kita. Seperti waktu kita sholat itu mungkin kita tidak fokus membayangkan makanan yang akan kita makan, membayangkan pelajaran yang akan kita pelajari, atau waktu sholat tiba-tiba kita lupa meletakkan suatu barang, kemudian kita ingat-ingat waktu sholat, atau waktu sholat kita bingung sholatnya cepat-cepat karena mau melihat tontonan TV seperti itu. Nah, ini bisa disempurnakan dengan sholat sunnah ini ya. Dan sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita harus melakukan niat terlebih dahulu anak-anakku. Ya, niat sholat sunnah rawatib disesuaikan dengan sholat yang akan dikerjakan, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Niat sholat sunnah rawatib dapat diucapkan dengan lisan atau dalam hati. Nah, ini berikut niat sholat sunnah rawatib. Ya, yang pertama yaitu niat sholat sunnah sebelum subuh. Sholli sunatas subhi ra'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Seperti itu, yang artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian ada niat sholat sunnah sebelum zuhur. Yang niatnya seperti ini, usolli sunatadz zuhri, ya, usolli sunatadz. Nah, jadi langsung masuk. Usolli sunatadz zuhri ra'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan salat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian niat salat sunnah setelah zuhur. Usolli sunatadz zuhri ra'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, ingat mengerjakannya 2 rakaat. Kemudian ada lagi yang niat sholat sunnah sebelum asar. Jadi niatnya sebagai berikut. Usolli sunatal asri ra'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Gitu ya.
Jadi aku niat sholat qobliyah asar 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, dan tidak ada sholat sesudah sholat rawatib, sesudah sholat asar. Begitupun sesudah sholat subuh. Jadi yang tidak ada adalah setelah subuh dan setelah asar itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Kemudian niat sholat sunnah sebelum maghrib. Usolli sunatal maghribi ra'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, jadi aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah setelah maghrib. Usolli sunatal maghribi ra'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi niat sholat sunnah sebelum isya. Usolli sunatal isya'i ra'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum isya 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan terakhir adalah sholat sunnah setelah isya. Yang niatnya usolli sunatal isya'i ra'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, kalian bisa mencobanya ya saat di rumah ataupun di musola atau di masjid. Jika sholat duhur, sebelum sholat duhur, setelah adzan kalian bersegera datang, kemudian melakukan sholat sebelum sholat duhur, ya, sholat rawatib. Tapi ingat tadi pesan Ustaz Eka bahwa yang tidak ada adalah sholat rawatib sesudah subuh dan sesudah asar, tidak boleh diketahui. Kemudian waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib. Waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib ini dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu mu'akkad dan ghairu mu'akkad, seperti dijelaskan Ustaz Eka di awal tadi ya. Jadi sholat sunnah rawatib yang mu'akkad itu artinya yang dianjurkan, sedangkan yang ghairu mu'akkad itu yang biasa, namun tidak ditekankan, ya, tidak terlalu ditekankan. Kenapa disebut mu'akkad? Karena dulu Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat sunnah tersebut sebagai kebiasaan sehari-hari, makanya lebih ditekankan, ya, yang mu'akkad. Kemudian kenapa disebut ghairu mu'akkad? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan kebiasaannya, ya. Jadi beliau kadang mengerjakan, kadang juga tidak mengerjakan, makanya disebut ghairu mu'akkad. Nah, berikut ya hadis dari An-Nasa'i yang menyebutkan jumlah bilangan terkait sholat rawatib. Yang artinya ya 12 rakaat yang ditunaikan seseorang maka sebuah rumah di surga, ya. Maka sebuah rumah di surga akan dibangunkan untuknya, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 1 dan 2 rakaat sebelum subuh. Seperti itu. Jadi kalau kita sering mengerjakan sholat sunnah ini, maka pahalanya adalah kita akan dibangunkan atau diberikan rumah, ya, di surga, gitu. Sehingga kita nanti mendapatkan rumah di surga yang insya Allah rumahnya itu akan baik sekali. Baik, ya, dari hadis di atas bisa kita ketahui berarti ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan atau mu'akkad, ya, yang sering dilakukan oleh Nabi, yaitu yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, kedua 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini Nabi berarti menjadikan kebiasaan setiap hari, ya. Kemudian yang ghairu mu'akkad yaitu ada 4, yaitu 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu yang biasanya Nabi melaksanakan, kadang-kadang yang juga tidak melaksanakan. Kemudian selanjutnya, apa sih keutamaan dari sholat sunnah rawatib? Nah, keutamaannya, ya, mengerjakan sholat sunnah rawatib ini akan mendapatkan pahala. Ya, selain itu, mengerjakan sholat sunnah rawatib akan menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu kita. Ya, keutamaannya ada beberapa, ya. Yang pertama yaitu adalah menyempurnakan sholat
fardu. Jadi ketika kita mengerjakan sholat fardu mungkin belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Seperti kita kurang fokus, pikiran kita masih melayang-layang kemana-mana, kemudian kita masih sering bergurau, terus sholatnya tidak tertib, terus kadang kita juga sholatnya cepat-cepat, tidak tumakninah, itu kekurangan-kekurangan sehingga bisa menyempurnakan sholat fardu kita itu. Oleh karena itu, mengerjakan sholat sunnah rawatib akan menyempurnakan dan menambah kekurangan yang terdapat dalam sholat fardu. Kemudian yang kedua, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib akan dicintai Allah. Ya, jadi Allah itu suka sekali orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib. Maka dari itu ya rugi sekali jika kita meninggalkan sholat sunnah rawatib. Ya, ia selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib hanya untuk mengharap ridha Allah. Jadi ya kita harus suka mengerjakan sholat sunnah rawatib. Begitu ya anak-anakku. Oke, kemudian yang ketiga, menambah kebaikan atau menambah pahala. Ya, jadi mengerjakan sholat sunnah rawatib itu akan menambah kebaikan dan pahala bagi kita. Selain pahala mengerjakan sholat fardu, kita juga dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib akan menambah pahala juga bagi yang mengerjakannya. Jadi kita mendapat tambahan pahala, ibaratnya mendapat bonus dari Allah, gitu ya. Bonusnya banyak sekali, kesehatan, kepintaran, disayang orang tua, disayang teman, pelajaran gampang paham. Nah, itu termasuk sebuah kebaikan yang ditambahkan oleh Allah untuk kita. Kemudian yang keempat, terhindar dari api neraka. Ya. Amalan yang pertama kali dihisab, karena amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat, sehingga kalau kita mengerjakan sholat dengan baik, tidak pernah bolong, dan selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib, terus sholatnya dengan khusyuk, ya, tertib, insya Allah akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Jadi, naudzubillah min dzalik ya, kita kalau masuk neraka, jadi Allah akan menghindarkan dari api neraka. Maka dari itu, sholatnya jangan bolong. Ya, kalau dibangunkan orang tua untuk sholat, ya jangan ngambek. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Jadi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan terkabul, namun tidak tahu kapan akan dikabulkannya. Dengan melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib ini, doa yang kita panjatkan akan cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi selain sholat fardu kita doa, sholat sunnah kita juga doa, insya Allah Allah akan mempercepat dikabulkannya doa kita. Kemudian yang terakhir yaitu mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Itu keutamaannya, ada 6 ya. Jadi ibadah sholat merupakan salah satu cara kita berhubungan langsung dengan Allah. Jadi kalau melaksanakan sholat sunnah rawatib, selain keutamaan yang disebutkan tadi ada 5, yang terakhir 6 yaitu juga mengandung hikmah yang tidak ada pada ibadah-ibadah lain. Banyak sekali hikmahnya. Jadi jangan malas-malas kita untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Kemudian yang terakhir, dengan membiasakan sholat sunnah rawatibnya. Kenapa kita harus membiasakan sholat sunnah rawatib? Karena sholat sunnah rawatib ini sangat baik sekali. Jadi kita harus membiasakannya sejak kecil. Jadi sejak anak-anak seperti anak-anak semuanya, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, dari kecil sudah kita biasakan. Sehingga nanti kalau kita sudah gede, kita sudah dewasa, kita sudah besar, nanti terbiasa melakukan sholat sunnah di samping sholat fardu, ya, sholat yang 5 waktu itu, ya. Jadi kalau membiasakan sholat sunnah rawatib sebaiknya diawali di lingkungan keluarga kita. Jadi bapak ibu diajak tuh sholat sunnah rawatib, kalau enggak ya kalian yang diingatkan orang tua atau sebaliknya, sehingga nanti kalau kita terbiasa melakukan baik di rumah maupun di mushola, nanti kita tidak akan merasa keberatan untuk melaksanakannya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan sholat rawatib itu apa saja sih? Yang pertama, sholat sunnah rawatib dilakukan secara munfarid, sendirian, tidak berjamaah, jadi sendirian. Kemudian sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan di rumah, di mushola atau di masjid. Kemudian sholat sunnah rawatib tidak didahului dengan adzan dan iqomah, nggak perlu tuh adzan dan iqomah.
ya, nggak usah seperti sholat fardu. Jadi langsung saja sholat. Kemudian bacaan tidak dinyaringkan atau tidak disuarakan dan dilakukan setiap 2 rakaat satu salam. Jadi dilakukan 2 rakaat baru salam seperti sholat subuh. Ya, cuman tidak ada doa kunutnya begitu ya, cuman 2 rakaat dan suaranya tidak dikeraskan atau tidak dinyaringkan. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW sering berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum melakukan sholat rawatib. Jadi misalnya sholat fardu, kalian melakukannya di sebelah kanan. Nah, kemudian mau sholat rawatib, kalian agak geser sedikit ke kiri. Biasanya seperti itu. Nah, itu tadi anak-anakku materi tentang sholat sunnah rawatib. Bagaimana? Insya Allah sudah paham ya. Nah, kalau mau lebih paham, kalian boleh prakteknya di rumah bersama orang tua, bersama teman-teman di masjid atau di musola. Kemudian selalu lakukan sholat itu untuk menambah pahala kita dan juga untuk menyempurnakan sholat-sholat yang kita lakukan. Demikian yang dapat Ustaz TK sampaikan. Semoga kalian paham dan selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Sholat tidak bolong, ya. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu dengan teman-teman dan ustadz-ustadzah di sekolah. Baik, Ustaz akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.